Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Kamis Pekan Prapaskah kelima tahun C/Ganjil. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59 dikisahkan tentang identitas Yesus dan Abraham. Bertubi-tubi para imam kepala dan ahli-ahli Taurat mempertanyakan kembali identitas Yesus. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Ayat 53. Bagi mereka hanya orang sebesar Abraham atau sekurang-kurangnya para nabi yang mempunyai legalitas untuk mengajar mereka. Bandingkan Yohanes 6 ayat 45. Mereka sedang meragukan legalitas dan kebenaran ajaran Yesus. Apakah Yesus lebih besar daripada Abraham? Dan dengan siapakah Yesus menyamakan dirinya? Jawaban Yesus, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Ayat 56. Dalam suatu kepercayaan Yahudi diyakini bahwa Abraham melihat misteri hari Tuhan dalam cahaya visi kenabian, suatu pandangan kejaman mesianis. Sukacita Abraham yang diungkapkan lebih terbuka oleh Sarah, istrinya yang tertawa pada waktu itu, adalah sukacita awal melihat hari Tuhan, zaman mesianis yang lahir dari keturunannya. Anak terjanji Ishak hendak dikurbankan sebagai kurban bakaran di gunung di tanah Muria. Kejadian 22 ayat 2. Dalam perjanjian baru, benar-benar akan dipenuhi oleh Yesus yang memanggul sendiri kayu salib yang akan digunakan untuk menyalibkannya di Gunung Golgota. Yohanes 19 ayat 17. Jadi, dengan melihat kelahiran anak yang dijanjikan Allah, yaitu Ishak, dalam visi kenabiannya, Abraham menatap hari Mesias keturunannya. Mereka menganggap bahwa Yesus membual. Maka Yesus mengakhiri perdebatan panjang tersebut dengan pewahyuan tentang identitas preeksistensi yang dimilikinya sejak semula. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat 58. Yesus membandingkan secara kontras antara Abraham dan dirinya. Abraham dijadikan atau diciptakan. Sebelum Abraham diciptakan, Yesus sudah ada dalam rupa firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Betapapun dalam kebesarannya sebagai bapa bangsa, Abraham adalah yang dijadikan oleh firman. Abraham tetap sebagai ciptaan. Firman itu sejak kekal ada bersama-sama dengan Allah dan menjadi bagian esensial dari Allah pencipta. Tanpa firman, Allah tidak sanggup untuk menciptakan segala yang telah dijadikannya, termasuk Abraham. Allah selalu mutlak. Firman-Nya adalah juga seluruh dirinya, totalitas esensi dan eksistensinya yang sempurna. Semoga membantu. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.